36,4. Gerak, istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Tentang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin doa. Silakan Mbak Safa dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selamat
Baik, anak-anak semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya hari ini berangkat? Sehat semua ya. Ya, walaupun kita itu sudah sehat, kita tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Itu 5. Ya, yang pertama apa? 5M. Yang kedua? Mencuci tangan, menjaga jarak, Yang keempat? menghindari kerumunan, Yang kelima? mengurangi mobilitas. Itu tidak sekedar untuk dihafal ya, tetapi harus dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mari kita menyanyi lagu nasional ya. Lagu Halo Halo Bandung. Siap? Siap. Ya. Masih ingat pembelajaran pada pertemuan kemarin? Ya, pembelajaran pada pertemuan kemarin kita belajar tentang pahlawan proklamasi, yaitu Bung Tomo dan Bung Karno. Bung Karno dan ayo jangan lupa ya. Iya. Pahlawan proklamasi kemarin kita sudah jelaskan, sudah dipelajari, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, makanya materi yang sudah dipelajari diulang lagi biar tidak lupa ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ada pertanyaan. Indonesia merdeka itu hadiah dari para penjajah apa dari pengorbanan para pahlawan? Nah, ternyata kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah atau pemberian ya, tetapi menggunakan tabel dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan berdasarkan tabel melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Masa Islam pada masa ini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam pada masa ini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran dengan rinci. Yang kelima, melalui percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu memperjelas
sifat-sifat cahaya dengan benar. Ya. Yang terakhir yaitu melalui percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu melaporkan hasil percobaan sifat cahaya dengan rinci dan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Mas, semangat? Nah, untuk meningkatkan semangat, mari kita yel-yel ya. Yel-yel untuk kelas 4 masih ingat? Ya. Tuh. Yang semangat, jangan seperti tadi yo. Kelas 4? Kelas 4? Berikutnya yaitu kita akan menyaksikan video tentang sikap kepahlawanan dari seorang anak, yaitu antara Azam dan Adnan. Nah, antara siapa? Azam dan Adnan. Jadi sebelum Pak Guru putar video antara Azam dan Adnan, coba dibaca dulu yang ada di slide PowerPoint. Coba Mbak Sama dibaca yang keras. Pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah ini kita akan pelajari pada pagi ini ya. Kita pelajari siapa saja pahlawan kemerdekaan. Terus apa yang telah mereka perjuangkan? Nah, terus apa lagi? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Ya. Nah, untuk menambah pengalaman kamu, Pak Guru putarkan video Adnan dan Azam. Kamu kenapa sih, Zam? Kelihatan sebegitu, kelihatannya bisa Fani, saya. Soalnya besok kamu disuruh jaga warung. Padahal kan besok hari Minggu, jadi gak bisa main deh. Yaudah, besok kamu udah tahu jaga warung deh. Mumpung hari Minggu. Beneran bangunan? Iya, Zam. Ingat ya kata Pak Roman, jika kita menolong orang yang sedang kesusahan, maka Allah pun akan menolong setiap urusan kita. Ngomong-ngomong kamu udah bersedia kan? Nanti aku pinjam ya. Kan kita harus tahu menolong antar sesama. Baik, sudah dengar? Sudah. Menyaksikan videonya? Tadi ada video apa yang kamu lihat coba? Siapa? Tokohnya siapa saja tadi? Adnan dan Azam. Siapakah dari dua tokoh itu antara Adnan dan Azam yang mempunyai sikap kepahlawanan? Nah, sikap kepahlawanan. Menolong siapa tadi? Azam. Menolongnya minta imbalan apa tidak tadi si Adnan? Tidak. Berarti tolong menolong dengan ikhlas atau tanpa pamrih, rela berkorban, tidak bermain dari minggu untuk menunggu warung, itu adalah sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah tadi contohkan oleh Adnan. Nah, aku membaca teks yang Pak Guru tampilkan di PowerPoint, terlihat tidak? Nah, coba Mbak Eva. Mbak Eva coba baca yang keras. Mempunyai pahlawan nasional yang melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan
berjuang di medan perang, ya. Nah, kamu bisa membantu orang lain, rela berkorban untuk orang lain, untuk keluarga, untuk teman, ya, itu juga termasuk pahlawan. Nah, sikap-sikap pahlawan yang dicontohkan tadi harus kita terapkan, ya. Tidak hanya sekedar dihafalkan. Baik, kamu akan tampilkan peta pahlawan yang ada di Indonesia, ya. Nanti kamu amati, ya, kamu amati peta pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, siapa? Jadi yang mana ini? Nyadi. Berasal dari manakah Nyadi? Aceh. Terus yang kedua sebelah kanannya? Pangeran Antasari. Ya, bagi yang tidak jelas boleh membuka buku temanya, ya. Pangeran Antasari berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin. Ya. Yang ketiga yaitu Patimura. Ya, berasal dari Maluku. Maluku. Yang bawahnya atau yang keempat siapa? Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Sebelahnya yaitu Dewi Sartika, berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang pakai apa itu? Yogyakarta. Nah, yang terakhir siapa itu yang rambutnya ikal? Silas Kabare. Papare dari Papua. Baik, itu peta pahlawan yang ada di Indonesia, ya. Nah, dari peta pahlawan yang ada di Indonesia ini yang sudah kalian amati, ya. Nah, kalian akan diberi tugas yaitu mengerjakan LKPD 1, ya. Nah, nanti kamu hasil pengamatan tentang gambar tersebut kamu kerjakan di LKPD 1. Ini nanti dikerjakan secara individu untuk LKPD 1-nya, ya. Secara individu berarti sendiri-sendiri. Satu, kerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan pengamatanmu, ya. Kalian mengisi tabel, ya, tabel yang sudah disediakan, yang betul sekali, tabel yang sudah disediakan di LKPD 1. Perintahnya apa kamu baca sebelum mengerjakan, kan? Perintahnya apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan. Terus yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan pahlawan nasional, ya. Minimal menyebutkan 3, ya. Ya, sikap kepahlawannya minimal menyebutkan 3 dalam perintahnya seperti itu. Sepuluh menit, ya. Kerjakan sendiri, ini bukan kerja kelompok.
3. Udah berapa itu? 4. Ya. Oh, pinter kamu. Satu lagi apa itu? Udah banget ya, 5. Ya ngasuh ya, baca yang keras. Nah, apa judulnya dibaca sama ininya sama ini. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? 1. Kerjasama melawan penjajah. 2. Saling tolong menolong. 3. Mementingkan kepentingan kebersamaan. 4. Rela berkorban. 5. Pantang menyerah. 6. Berani membela kebenaran. 7. Cinta tanah air atau patriotisme. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? 1. Sikap apa saja? Coba ulangi yang ini. Tadi kurang jelas. Coba dibaca yang keras. Judulnya Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? Ya. 1. Sikap apa saja yang perlu kita contoh dari Pangeran Diponegoro? 2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro saat melakukan perlawanan penjajah? Ya. Tepuk tangan buat Mbak. Ya, selanjutnya coba anak laki-laki ya. Siapa yang mau maju? Tadi udah yang perempuan. Oke. Mas Rahmat ya. Ya. Yang semangat harus berani maju. Ini adalah sikap kepahlawanan. Berani maju. Jangan pemalu. Baik, dibaca. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Berani membela kebenaran. 4. Pantang menyerah. 5. Bekerja sama dan mementingkan kebersamaan. Ya, yang kolom berikutnya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? 1. Apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura? 2. Apakah yang menyebabkan Patimura melakukan perlawanan terhadap penjajah? Sudah selesai bacanya? Tepuk tangan buat Rahmat. Ya. Baik. Kemarin Pak Guru sudah membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, karena ini siswanya ada 10, nah jadi ada yang 3, dan ada yang 4-nya laki-laki 4 sendiri ya. Nah, coba kelompok 1 kemarin yang mana ya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Baik, anak-anak, Pak Guru tampilkan materi yang berikutnya yaitu teks tentang Kapiten Patimura ya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Bagi yang mungkin kurang jelas ya, karena letaknya agak jauh, boleh buka buku atau yang di halaman berapa ya, Mas? Mbak siapa? 96 ya, di halaman 96 buku siswa ada ya. Dan semuanya dibuka. Nah, coba salah satu membaca teks Kapiten Patimura ya. Coba Mas Akmal. Nah, ya. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat harus menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817
perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Uang kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati dan tiang gantungan. Tepuk tangan buat Mas Akmal ya. Nah, setelah kalian mendengarkan bacaan yang tadi dibaca oleh temanmu Mas Akmal ya, nah kita lanjutkan nanti memperdalam lagi pemahaman kita dengan melihat video tentang Kapiten Pattimura. Ayo, senang tidak lihat video? Kalau senang ya diperhatikan ya dengan teliti. Yo. Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapiten Pattimura. Pattimura lahir dengan nama Thomas Mapulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816 Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Doorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang presiden bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Pattimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Pattimura menyerang benteng Doorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi ternyata Belanda tak hanya tinggal diam teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Blankes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak ke Pattimura. Sampai jumpa di seri tokoh selanjutnya. Tadi kita sudah menonton video tentang Kapiten Pattimura ya. Ada gambaran tentang sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Pattimura? Sudah ada gambaran? Baik, kalau sudah ada gambaran, tadi sudah baca teks, melihat videonya ya. Nah sekarang Pak Guru memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan LKPD 2 yang tadi Pak Guru sudah bagikan ya. Ya, coba dibuka KPD 2-nya. Sudah ketemu? Sudah. Nah, kalau untuk LKPD 2 ini dikerjakan secara berkelompok. Walaupun Pak Guru bagi satu-satu, tapi nanti untuk menampilkan ke depan atau presentasinya perwakilan satu kelompok satuan. Nah, siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada pada LKPD-nya ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit ya. Silakan. Sikap kepahlawanan. Judulnya ditulis sikap kepahlawanan. Tulisannya kan ada. Tuliskan 5 sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura. Ya sama dengan yang tadi, ada yang berkorban, ada yang Iya.
Sudah semuanya? Sudah. Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 3? Nah, sekarang kalian untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil jawabannya untuk yang berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Siapa? Dari 3 itu siapa yang mau maju? Oke, Mbak siapa? Eva. Mbak Eva. Ya, suaranya keras ya Mbak Eva? Singkat kepahlawanan Kapitan Patimura. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban. 3. Pantang menyerah. 4. Kerjasama dan memperoleh kebersamaan. 5. Berani membela kebenaran. Ya, yang kedua. Sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar pada lembar kertas. 1. Masyarakat pantang menyerah pada masa pandemi. 2. Masyarakat bekerja sama di lingkungan. 3. Masyarakat rela berkorban membantu orang yang terkena bencana. 4. Masyarakat berani menegur orang yang berbuat kerusakan. 5. Masyarakat membawa sampah pada tempatnya. Dan tepuk tangan buat Mbak Eva. Jadi Mbak Eva walaupun perempuan itu berani ya, berani maju untuk menampilkan ya. Nah itu berarti Mbak Eva sudah menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu berani dalam kebenaran ya. Jangan sebaliknya, berani pada yang tidak benar. Oke? Baik, tadi kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan ya. Dari pahlawan Kapiten Patimura. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang materi IPA ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi IPA, siapa yang sudah pernah melihat mobil Bung Tomo? Tuh, ada? Belum pernah ada ya. Ya, ini Pak Guru tampilkan ya teks bacaan tentang mobil Bung Tomo ya. Teks mobil Bung Tomo. Nah, ada pada halaman 98. Nah, bisa kamu lihat di buku siswa, bisa juga melihat di layar PowerPoint. Bahas salah satu membacakan tentang mobil Bung Tomo ya. Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Tadi sudah mendengarkan, coba Pak Guru tanya, mobil Bung Tomo itu masih ada nggak sekarang? Di mana sekarang dimuseumkan? Di Surabaya ya, berarti masih ada ya. Nah coba Pak Guru tanya, apakah mobil Bung Tomo itu sama jumlah spionnya dengan mobil zaman sekarang? Coba dilihat gambarnya, spionnya ada berapa ya? Ada satu apa ada dua? Satu. Nah itulah keunikan mobil dari Bung Tomo. Spionnya hanya satu. Ya, spionnya hanya ada satu. Nah. Terkait dengan materi IPA pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu tentang sifat bayangan pada cermin. Nah, aku tanya,
menurut kalian kaca spion itu menggunakan cermin apa? Siapa yang tahu? Cermin apa? Yuk. Cekung, cembung, apa datar? Cembung. Cembung. Pintar. Bahasa apa? Tepuk tangan. Bahasa apa? Terkait dengan cermin, ya. Nah, kita akan melakukan percobaan sifat bayangan pada cermin. Nah, cermin itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cermin datar, cermin terus yang ketiga cermin cembung. Nah, kita akan mempraktekkan atau percobaan sifat-sifat bayangan pada ketiga cermin tersebut. Siap kira-kira? Masih semangat? Untuk menambah semangat lagi kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Keras semangat. Keras semangat. Melanjutkan, coba kita akan lanjutkan tentang percobaan sifat bayangan pada cermin ya. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, tentunya kita siapkan dulu alat dan bahannya. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Ya, coba dikeluarkan, disiapkan. Yang pertama adalah cermin cembung, bisa dilakukan melalui cembung sendok makan atau kaca spion. Coba nomor 1 mana? Ya, sudah. Cermin apa ini? Ya, ini cermin datar ya. Yang kedua adalah cermin datar yang biasanya buat perias ya, atau untuk bercermin ketika kamu berangkat sekolah. Untuk cermin cekungnya bisa diwakilkan menggunakan sendok sayur ya. Iya, yang masih mengkilat tentunya bagian cekungannya. Kelompok 2 sudah siap semuanya? Coba diperlihatkan. Sendok makannya mana? Ya, pintar. Sudah siap. Kelompok 3. Ya, dipegang. Coba tunjukkan ke Pak Guru. Pintar. Ya, berarti untuk semua kelompok sudah siap ya untuk melakukan percobaan. Nah, nanti setelah kalian melakukan percobaan, kalian diskusikan ya kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan, kemudian tuangkan atau tulis di LKPD 3. Ya. Tadi sudah Pak Guru bagi, coba dilihat LKPD 3-nya. Nah, ketemu? Ya, baik. Sekarang boleh mulai dilakukan percobaannya dan kemudian didiskusikan ya. Pak Guru beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Jadi setelah percobaan 5 menit, percobaan kedua 5 menit dan yang terakhir 5 menit. Jadi total semuanya 15 menit. Siap? Siap. Silakan. Silakan ambil posisi ya. Nah, siapa yang memperagakan dan siapa yang memberikan perintah, silakan. Berdirilah di depan cermin. Kemudian peganglah telinga kananmu. Peganglah telinga kirimu. Telinga sebelah manakah
Condongkan badanmu ke kanan. Condong ke sebelah manakah badanmu pada cermin. Condongkan badanmu ke kiri. Condong ke sebelah manakah bayanganmu pada cermin. Perhatikan tinggi badanmu dan tinggi bayanganmu pada cermin. Manakah yang lebih besar, badanmu atau bayanganmu? Ya, selesai. Disalin ya, yang rapi. Dekatkan kepala pulpen pada bagian spion. Amati bayangan pulpen pada bagian spion tersebut. Bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pulpen. Setelah itu jauhkan pulpen dari spion. Amati bayangan pulpen pada bagian spion. Bandingkan ukuran pulpen dan bayangannya. Pulpen pada bagian sendok yang cekung. Amati bayangan yang pulpen pada cekungan sendok. Bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pulpen. Setelah itu jauhkan pulpen dari sendok. Amatilah bayangan pulpen pada bagian yang cekung. Bandingkan ukuran pulpen dengan bayangannya. Baik, semuanya sudah mempraktekkan? Lancar tadi percobaannya? Alhamdulillah. Setelah kalian melakukan percobaan, nah sekarang kalian mempresentasikan ya masing-masing kelompok. Disiapkan siapa saja yang akan menampilkan di depan ya. Dari kelompok 3 dulu. Siap belum? Ya, siapa yang akan presentasi? Ya, Mbak Eva, boleh. Ya. Pulpen di dekat cekung sendok lebih besar atau lebih kecil kan bayangan pulpen. Jawab, bayangan pulpen akan lebih besar atau lebih besar dari aslinya. Nah, suaranya yang keras. Saat pulpen menjauhi cekungan sendok lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Ya. Tegakkan bayangan pulpen dalam sendok itu. Jawab, bayangan pulpen akan lebih kecil atau lebih kecil dari aslinya dan terbalik. Baik, tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, nah, kelompok 2, Abdul, siapa yang mau mewakili? Mbak Sabna, kamu ya. Apakah perbedaan antara badanmu dan bayanganmu? Bayangan badan saya pada cermin datar tegak seperti badan asliku. Ukuran tinggi dan besar bayangan badan saya pada cermin sama dengan ukuran badan asliku. Bayangan badan saya pada cermin berlawanan arah dengan badan asliku. Bayangan badan saya pada cermin bersifat semu atau maya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya kelompok 1 ya. Siapa yang akan mewakilkan? Mas Firly. Oh, Mas Firly. Ya, semangat ya. Pak saya. Saat pulpen di dekat
Pinter. Kedua, Saat pulpen dijauhi, bagian spion lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Bayangan pulpen lebih kecil atau kecil dari aslinya? iya, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Jadi semuanya sudah melakukan percobaan dan sudah menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai tadi percobaan ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, sikap-sikap kepahlawanan yang harus kita contoh. Yang pertama adalah berani, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga yang keempat Cinta tanah air, nah, yang kelima berjiwa besar. dan kesimpulan yang berikutnya yaitu tentang percobaan kita tadi ya. Sifat bayangan pada cermin yang pertama cermin datar. Apa hasilnya? Semuanya tegak dan sama besar. Terus yang kedua pada cermin cekung. Pada cermin cembung. Itulah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, ya sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya yaitu tentang refleksi ya. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya pada zaman dulu ketika melawan penjajah. Dan kita juga sudah mempelajari tentang pahlawan-pahlawan nasional dan kita sudah praktek tentang sifat bayangan pada cermin. Nah, dari pembelajaran awal sampai terakhir, bagaimanakah ada pemahaman tentang itu semua? Perasaan kamu senang hari ini? Praktek senang ya? Baik. Kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu Pak Guru akan mengukur pemahaman kalian ya. Pak Guru akan memberikan soal evaluasi. Nah, untuk mengerjakan soal evaluasi nanti dikerjakan secara individu, walaupun bentuknya secara berkelompok, cara mengerjakannya secara individu. Sudah siap semuanya? Siap. Pak Guru bagikan. Jangan lupa ditulis namanya di pojok kanan atas. Ya. Tulis nama dulu, baca petunjuknya. Di nama ditulis di pojok atas. Nah.
Turun. Ditata yang rapi. Ya, selanjutnya. Rapi, ditata. Nomor 3. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita jalani, dan untuk mempersiapkan pelajaran untuk besok kalian lanjutkan ke tema 5, subtema 3, pembelajarannya 2. Nah, untuk lebih mempersiapkan diri, maka Pak Guru kasih tugas untuk dibaca buku tema atau buku siswanya ya, nanti di rumah, biar besok ketika pembelajaran sudah siap ya. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, diakhiri tadi dengan mengumpulkan hasil refleksi ya. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semua. Halo Ma? Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat di dunia sampai akhirat. Halo Ma? Amin. Ya, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah. Nah, lagu apa itu? Itu lagu Jawa Tengah. Lagu Gundul-Gundul Pacul. Iya, Gundul-Gundul Pacul. Sudah bisa belum? Sudah. Oke. Pak Guru tanyakan videonya dan kamu ikut menyanyikan ya. Siap? Siap. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilul wa tawassaw bis sabr. Selamat siang.
dan hati-hati, tetap jaga kesehatan ya. Hati-hati di jalan tentunya ya. Selamat pagi. Pagi.